Yeay, balik lagi di channel Satu Film. Siapa yang dulu main Minecraft di zaman Herobrine 0 NTT 303? Saya bang, saya. Buset dah, kalian sepuh-sepuh ternyata. Ya, sayang sekali di film kali ini nggak ada itu semua karena akan lebih fokus ke manusia-manusia yang tersesat di dunia Minecraft. Langsung saja, inilah Minecraft The Movie. Film dibuka dengan seorang bocil FF. Enggak dong. Bocil Minecraft yang bernama Steve, di mana ia sangat mencintai area tambang. Karena area itu bukan untuk anak-anak, Steve pun diusir oleh seorang aki-aki. Hingga kini Steve pun menjadi dewasa dan memiliki pekerjaan sebagai anak kantoran. Saat makan siang, entah kenapa ia bengong dan membayangkan masa kecilnya. Steve bertekad untuk mencoba memasuki area tambang lagi, membuktikan keyakinannya jika ada sesuatu yang besar di balik tambang. Mining. Akhirnya, ia menemukan sebuah blok berwarna biru dan ketika ia menggabungkannya, blok itu membuka portal ke dunia lain dan inilah yang terjadi. A world where anything you can imagine. Ia pun bersenang-senang membuat sebuah dunianya sendiri dan bahkan menjinakkan seekor serigala yang bernama Dennis. Ini kenapa sih dikasih nama Dennis? Setelah bersenang-senang, Steve menemukan sebuah runtuhan portal. Karena penasaran, Steve pun membuka kembali portal itu yang padahal itu adalah portal neraka yang dikuasai oleh piglin monster dan pemimpinnya yang bernama Malgosa. Steve pun tertangkap. Malgosa memaksa Steve untuk menyerahkan blok semesta yang nantinya blok itu akan digunakan ras piglin untuk menguasai dunia. Namun sebelum itu, Steve meminta Dennis membawa blok semesta untuk disimpan di tempat yang aman sekaligus mencari bantuan. Film pun baru saja dimulai. Beberapa waktu pun berlalu dan muncullah seorang gamer ganteng idaman yang bernama Garrett Garrison. Dia adalah legenda raja game arcade. Pencapaian hidupnya hanyalah memenangkan game dan game, hingga masyarakat sekitar menyebut Garrett sebagai manusia sampah. Kala itu Garrett membuka usaha toko antik yang berisi banyak sekali game-game jadul. Namun usaha Garrett terancam bangkrut karena sepi pembeli dan dikejar utang oleh bank. Belum lagi Garrett ini sangat mudah ditipu dengan game embel-embel jadul. Dikira game ternyata cuman kardus kosong. Tapi tanpa disadari itu adalah barang-barang milik Steve yang ternyata ada blok semesta yang disimpan di sana. Tapi sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan adik kakak bernama Henry dan Natalie yang ingin memulai hidup baru di kota ini. Henry sama Natalie ini habis kehilangan seorang ibu dan salah satu cara supaya mereka move on adalah memulai kehidupan yang baru. Kedatangannya disambut oleh agen properti yang bernama Dawn. Untuk melasukan hidup, Natalie bekerja sebagai karyawan pabrik kentang dan setiap pagi sebelum berangkat dia selalu memasakkan pizza untuk bekal adiknya. Dalam perjalanan, Henry melihat sebuah toko game antik. Ia pun masuk dan bertemu dengan Garrett. Karena akan telat sekolah, Henry pun berpisah dan berangkat ke sekolah kembali. Henry adalah anak yang pintar, memiliki rasa penasaran dan imajinasi yang tinggi. Hal ini terlihat bagaimana ia menggambar sebuah pisang yang diberikan sebuah jetpack atau alat terbang. Namun karena sifat inilah membuat Henry dibully oleh salah seorang temannya dan juga gurunya sendiri. Henry pun ingin membuktikan jika karyanya dapat berfungsi. Namun ketika berhasil, sayangnya jetpack Henry disabotase oleh pembuli laknat yang membuat semuanya jadi kacau. We're all very excited about the new
Ya, kejadian ini tentu membuat Henry dipanggil oleh kepala sekolah dan mengharuskannya untuk memanggil kedua orang tuanya atau wali. Namun karena Henry takut merepotkan kakaknya, ia justru memanggil Garrett untuk berpura-pura menjadi pamannya. Awalnya Garrett menolak, tapi karena ditawari sejumlah uang, Garrett pun akhirnya setuju. Mereka pun pulang, tapi sempat mampir dulu ke toko Garrett. Saat melihat-lihat barang, Henry pun penasaran ke sebuah blok yang ternyata itu adalah blok semesta Steve. Steve telah memperingatkan kepada siapapun yang menemukan blok ini untuk jangan mengikuti arahan dari blok itu. Meski sedang kepepet, butuh duit atau kelilit utang sekalipun. Karena blok ini akan menuntunnya ke sebuah tempat harta karun namun sangat berbahaya. Tapi jelas yang namanya larangan adalah perintah. Blok itu pun membawa mereka ke area tambang. Di sisi lain, Natalie yang khawatir dengan Henry masih belum pulang meminta tolong kepada Dawn untuk melacak Henry. Mereka pun akhirnya bertemu di tempat yang sama, yaitu area tambang. Namun ketika itu, sesuatu terjadi pada blok semesta yang membuat mereka dibawa masuk ke dalam sebuah portal dan yang terjadi. Karena besarnya kekuatan blok semesta, kedatangan mereka juga dirasakan oleh ras Piglin dan Malgosa, yang ternyata Steve selama ini juga masih hidup, meski hanya dapat berdiam diri dalam tahanan. Malgosa pun memaksa Steve untuk mengambil blok itu, karena kalau tidak, mereka akan menghabisi Dennis. Mereka pun mencoba berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sana. Namun tiba-tiba malam pun tiba. Monster-monster berdatangan mencoba menyerang mereka. Henry pun menyadari sesuatu jika di dunia itu ia dapat membangun apa saja dengan blok-blok yang ada di sana. Dan karena itulah Henry pun membangun sebuah benteng pertahanan. Sayangnya para zombie pun mampu menerobos benteng itu dan yang terjadi. Steve ingin meminta blok semesta itu kembali. Awalnya ditolak Natalie karena itu adalah kunci mereka untuk kembali ke dunia nyata. Namun Steve menjelaskan jika portal dunia nyata tertutup karena rusaknya wadah blok semesta. Satu-satunya cara untuk kembali ke dunia nyata adalah mencari wadah kubus baru yang ada di Woodland Mansion. Mereka pun sepakat akan menyerahkan blok semesta itu pada Steve setelah mereka mendapatkan wadah kubus yang baru. Mereka pun diajak Steve mengunjungi sebuah desa ciptaannya, memakan ayam panggang dan bertemu dengan Golem. Setelah itu Steve sedikit berbincang dengan Natalie soal Henry. Menurutnya Henry adalah bocah yang ajaib dan akan sangat cocok untuk tinggal di dunia itu. Namun Natalie tidak percaya karena selama ini di dunia nyata kreativitas Henry hanyalah membawa sial baginya. Tapi perbincangan mereka sempat didengar oleh Henry dan ia pun sangat kecewa dengan kakaknya. Di dunia neraka, Malgosa marah pada Steve yang mengkhianatinya dan memerintahkan jenderal perangnya yang bernama Chunkus untuk menangkap Steve dan merebut blok semestanya. Kembali ke Steve, ia memperkenalkan Henry dan Garrett pada blok crafting table, di mana mereka dapat menciptakan apapun termasuk senjata. Henry pun mencoba dan mampu menciptakan banyak senjata baru. Namun saat Garrett mencoba,
Sementara itu, Natalie dan Dawn mencari peta menuju Woodland Mansion. Namun tiba-tiba, Razpiglin datang dan menyerang desa itu. Karena pasukan piglin yang semakin banyak, mereka pun terpaksa berpisah dan melarikan diri. Steve, Henry, dan Garrett berhasil kabur dengan Elytra. Tapi di dunia nyata, tanpa sengaja Marlin menabrak salah satu villager. Yang ternyata sebelum portal ditutup, beberapa villager berhasil keluar ke dunia nyata. Dan salah satunya yang Marlin tabrak. Namun karena villager ini ganteng, Marlin jadi tertarik dan mengajaknya makan malam. Sementara itu, Natalie dan Dawn berjalan tanpa arah hingga malam, menghabisi para monster. Mereka pun bertemu dengan serigala yang ingin menyerang mereka. Namun sebelum itu, Dawn berhasil menjinakkannya dan serigala itu menjadi pemandu mereka menuju Woodland Mansion. Keesokan harinya, sambil berjalan, Steve menceritakan pemimpin Razpiglin, yaitu Malgosa. Awalnya Malgosa itu baik dan sangat suka dengan kreativitas. Bahkan Malgosa mengikuti acara bakat. Namun penampilannya justru ditertawakan. Malgosa pun malu dan sejak saat itu ia bertekad untuk menghancurkan kreativitas dan imajinasi yang ada di seluruh dunia. Sekarang Malgosa menunjuk The Great Howe, pasukan terkuatnya untuk menggantikan Changkus. Karena Changkus telah gagal dalam menjalankan perintah, ia pun dilenyapkan begitu saja oleh Malgosa. Steve dan yang lain akhirnya tiba di area Redstone, di mana ini adalah area tambang milik Steve. Mereka pun harus berhati-hati karena dulunya Steve banyak memasang jebakan di area itu. Lolos dari jebakan, Garrett pun mengambil berlian itu sebanyak-banyaknya. Namun karena mereka terlalu lama menunggu Garrett, The Great Howe pun datang. Mereka pun langsung melarikan diri dengan kereta tambang. Sayang sekali keretanya kehabisan energi. Ditambah lagi redstone sebagai sumber tenaganya masih sangat jauh. Dengan terpaksa, Garrett pun mendorong keretanya. Dan ketika mengenai redstone, kereta pun melaju cepat hingga menghancurkan area pertambangan. Setelah jauh dari kejaran, Henry dan Garrett terlibat pertengkaran. Gara-gara keegoisan Garrett, nyawa mereka terancam. Menyadari kesalahannya, Garrett pun meminta maaf. Dia terpaksa membutuhkan berlian itu untuk mengatasi kebangkrutannya. Namun Henry mengatakan kalau Garrett tidaklah sendirian. Ada dia yang menemaninya. Sampailah mereka di kawasan Woodland Mansion, sebuah mansion besar di mana kristal bumi pengganti wadah kubus semesta berada. Steve menjelaskan kalau mansion itu memiliki 3 lantai. Kristal bumi berada di lantai 3 yang dijaga ketat oleh makhluk Enderman. Jangan sampai mereka menatap matanya, karena Enderman mempunyai kemampuan memanipulasi pikiran. Sedangkan lantai 1 dijaga oleh villagers berkapa. Dan lantai 2 penuh dengan evoker penyihir hitam. Mereka pun berbagi tugas. Rencananya Henry membangun tangga kubus menuju lantai atas, sementara Steve dan Garrett mengalihkan perhatian. Dan mereka pun mulai beraksi. Meski berhasil lolos, Henry kesulitan menemukan kristal bumi di tempat yang luas. Sedangkan Garrett dan Steve tertangkap dan dibawa ke arena pertarungan. Garrett harus berhadapan melawan baby zombie. Sedangkan Henry yang di lantai 3 terus mencari wadah kubusnya. Namun saat sudah menemukannya, Enderman malah menemukan Henry dan mulai menebarkan tipu dayanya. Tapi Henry berusaha melawan hingga kemudian mengalahkan Enderman dan merubahnya menjadi Mutiara Ender. Mutiara itu ternyata berguna untuk teleportasi. Steve berhasil melepaskan ikatannya yang kemudian membantu Garrett mengalahkan baby zombie. Namun saat mereka melarikan diri, Malgosa menghadang mereka dan berhasil merebut blok semesta.
Steve dan Henry segera menaiki hot air balon untuk mengejar Malgosa. Namun Garrett memutuskan untuk tetap tinggal, mengorbankan dirinya. Saat tersadar, Steve sangat bahagia mendapati sahabat baiknya ada bersamanya. Namun Henry masih sangat sedih kehilangan Garrett. Sementara Malgosa telah berada di markasnya. Dengan blok semesta mulai menebar kegelapan di seluruh dunia. Tak ingin berdiam diri menunggu kehancuran dunia, mereka pun mulai bergerak membentuk pasukan dan membuat senjata untuk melawan Malgosa. Tak lama kemudian, peperangan pun terjadi. Dengan gagah berani, Steve pun mencoba menerjang ke hadapan Malgosa. Attack their villages! Enjoying the show, are you? Sayang sekali, terjangan Steve tidak sampai mengenainya. Henry pun berteleportasi memanfaatkan kesempatan untuk mengambil blok semesta. Namun aksinya ketahuan. Malgosa pun menyerangnya. Henry pun terjatuh dari ketinggian, namun tiba-tiba pada akhirnya, bersama Henry, Garrett berhasil menembak benteng tempat di mana kubus semesta berada. Mereka pun berhasil menghentikannya dan memenangkan pertempuran. Satu persatu pasukan Malgosa pun lenyap. Malgosa pun telah kalah. Di depan portal menuju dunia nyata, mereka pun harus berpisah. Steve bertekad akan terus menciptakan keajaiban di dunia ini. Tapi Natalie berhasil meyakinkan Steve untuk menciptakan keajaiban itu di dunia nyata, sehingga Steve pun ikut kembali bersama mereka. Di akhir film, toko Garrett pun tak jadi bangkrut, bahkan malah menjadi toko paling populer di kota itu. Bersama Steve, Henry dan Natalie, Garrett berhasil mengembangkan game Block City sebagai game terlaris. Selain itu, Natalie sukses menjadi instruktur bela diri. Dawn keluar dari pekerjaannya bersama Dennis membawa pesta ke seluruh dunia. Sementara itu, kepala sekolah Merlin dilamar oleh villagers yang kini sudah bisa berbicara. Dan terakhir, Henry pun berhasil membuktikan mimpinya di hadapan para pembuli laknat.